Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Bebe sangat gembira. Hebat, hebat sekali. Tapi, entah kenapa, aku merasa Xiao Ya tidak membutuhkan efek satu pil penuh. Adik kecil, kau dan Tang Wutong harus menghabiskan sisa pilnya. Kalian berdua adalah kekuatan tempur terkuat Sekte Tang sekarang, dan hanya kalian berdua yang bisa bertarung seperti Titled Douluo dengan fusi jiwa bela diri kalian. Akademi memiliki harapan besar untuk kalian berdua. Aku sarankan kalian berdua minum satu pil lagi masing-masing, agar kalian bisa menjadi Titled Douluo secepat mungkin. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, kakak senior. Meningkatkan kekuatan jiwa kita dengan mengandalkan kultivasi kita sendiri adalah yang terbaik. Menggunakan obat untuk meningkatkan kultivasi kita, meskipun itu adalah harta karun alami, tidak sekuat atau sekokoh melakukannya melalui kultivasi kita sendiri. Kita telah memanfaatkan banyak efek obat kali ini, dan kita masih harus mengandalkan kultivasi kita sendiri untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikannya. Kita akan merusak segalanya jika kita terburu-buru. Dengan kecepatan kultivasi kita saat ini, kita masih dapat meningkatkan kultivasi kita dengan relatif cepat bahkan tanpa pil dan obat-obatan. Bei mengangguk dan menjawab, kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Huo Yuhao melanjutkan, untuk 6 pil sisanya, bolehkah aku memintamu memberikan salah satunya kepada Tetua Xuan, kakak tertua? Katakan padanya efek pil-pil ini terhadap kita. Dan aku harap dia bisa menggunakan salah satunya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi seorang Ultimate Douluo. 1 dari 5 pil sisanya akan diberikan kepada Guru Xiao Ya untuk mengobatinya, dan 4 pil terakhir akan ditangani sesuai rencana yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, kita harus menunda tanggal rencana untuk mengonsumsi 1 pil lagi. Kita harus menunggu setidaknya 3 bulan sebelum mengonsumsi 1 pil lagi. Dan kemudian 3 bulan lagi sebelum mengonsumsinya lagi. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan efek pil ini. Dan kita juga dapat memberi semua orang waktu yang cukup untuk menstabilkan dan mengonsolidasikan kultivasi mereka. Bei menjawab, baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Tapi kamu sendiri yang harus memberikan pil itu kepada Tetua Xuan. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kakak senior, kau dan Guru Xiao Ya adalah pemimpin Sekte Tang. Ini adalah hadiah Sekte Tang untuk akademi, bukan hanya hadiahku. Bei segera mengerti apa yang coba dikatakannya, dan menatap tajam ke mata Huo Yuhao sebelum menepuk bahunya. Huo Yuhao melanjutkan, kakak senior, setelah ini, aku berencana untuk menghabiskan waktuku terutama untuk mempelajari alat jiwa dan kultivasi tertutup. Aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu dengan urusan sekte. Bei mengangguk dan berkata, kau tidak perlu khawatir tentang urusan Sekte Tang. Aku dan yang lainnya akan mengurusnya. Yang terpenting bagimu adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu bersama Tang Wutong. Ya, Sekte Tang mengeluarkan perintah untuk merahasiakan kejadian pil keberuntungan Qian Kun. Dan tidak seorang pun diizinkan menyebarkan beritanya ke dunia luar. Sebenarnya, hanya anggota inti Sekte Tang yang tahu persis seberapa kuat efek pil keberuntungan Qian Kun. 1 pil dikirim ke paviliun Dewa Laut, dan Tetua Xuan kemudian menjalani kultivasi tertutup, tetapi ia bukan satu-satunya. Dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Yan Shaoze, dan Dekan Departemen Alat Jiwa, Xian Liner, turut serta. Huo Yuhao dan Tang Wutong juga memasuki tahap kultivasi semi tertutup.
Huo Yuhao meluangkan 6 jam setiap hari untuk belajar menempa alat jiwa dari Xuan Ziwen, dan ia menghabiskan sisa harinya untuk berkultivasi bersama Tang Wutong. Sekte Tang menjadi lebih sibuk dari sebelumnya, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Kekaisaran matahari bulan menjadi sunyi. Tampaknya karena ledakan badai pemusnahan Huo Yuhao telah memberikan pukulan yang sangat berat bagi mereka. Garis depan juga sangat damai. Kekaisaran matahari bulan tampaknya tidak melakukan apapun selain mengkonsolidasikan wilayah yang telah mereka taklukkan dari kekaisaran jiwa surgawi. Legiun Master Jiwa yang dikirim Kekaisaran Bintang Luo ke wilayah Kekaisaran Matahari Bulan untuk bertempur juga secara bertahap ditarik. Karena Kekaisaran Matahari Bulan telah mengumpulkan Legiun Insinyur Jiwa mereka yang relatif lebih kuat untuk membasmi mereka. Para Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo mengalami kerugian besar setelah beberapa pertempuran kecil. Dan mereka tidak punya pilihan selain mundur melalui pegunungan Mingdou untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Namun, dengan pegunungan Mingdou sebagai penghalang dan pengalaman mereka sebelumnya, Kekaisaran Bintang Luo telah menstabilkan perimeter pertahanan mereka di sepanjang perbatasan untuk sementara waktu. Adipati Macan Putih masih secara pribadi menjaga benteng tersebut sementara mereka mempertahankan posisi mereka melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Perang tampaknya telah berhenti sementara. Namun, masih ada satu hal yang membuat Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Dowling sangat khawatir. Meskipun perang tampaknya terhenti sementara, Kekaisaran Matahari Bulan telah memperketat pengawasan dan intelijen mereka. Mereka terus-menerus mengangkut alat jiwa pengintaian udara dan darat ke perbatasan agar dapat menutup semua informasi seketat mungkin. Menjadi sangat sulit bagi 3 kerajaan asli benua Douluo untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Matahari Bulan. Semua orang hanya mengumpulkan kekuatan dan menunggu. Yang mereka perebutkan adalah seberapa cepat mereka bisa mengumpulkan kekuatan. Setengah tahun berlalu, dan semuanya masih sangat tenang dan damai. Kekaisaran Matahari Bulan tampaknya telah menghentikan agresi mereka, dan mereka bahkan mengurangi pasukan yang mereka tempatkan di sepanjang perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan tampak terlalu tenang. Setengah tahun telah berlalu, tetapi jarang terjadi pemberontakan dan semacamnya. Dan bahkan sekte-sekte penyendiri pun tampak telah menyerah untuk melawan. 6 bulan berlalu, dan 1,5 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao menempa pil keberuntungan Qiankun. Ia telah berkultivasi di kota Shrek selama hampir 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun ini, para pengikut Sekte Tang hampir lupa bahwa ada individu elit seperti itu di dalam Sekte Tang. Apalagi orang luar. Fiu, Huo Yuhao perlahan membuka matanya sambil menghembuskan napas dalam-dalam, namun matanya dipenuhi dengan kejengkelan. Tang Wutong duduk di hadapannya. Dan dia menepuk tangannya sambil berkata, "Jangan khawatir, kita bisa melakukannya." Huo Yuhao memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku sudah menduga ini akan sulit. Tapi aku tidak menyangka akan sesulit ini." Tang Wutong tersenyum tipis dan berkata, "Tapi semuanya akan berbeda setelah kamu berhasil." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir. Selama kamu ada di sisiku, aku tidak akan pernah menyerah. Lagi pula, aku jadi lebih percaya diri." Mereka tetap berada di dalam markas bawah tanah Sekte Tang untuk berkultivasi setelah mengonsumsi pil keberuntungan Qiankun. Tempat ini adalah yang paling tenang dan kondusif serta nyaman bagi Huo Yuhao untuk belajar dari Xuan Ziwen. Tang Wutong kembali ke kamarnya untuk berkultivasi setelah makan siang.
Sementara Huo Yuhao tiba di laboratorium Xuan Ziwen seperti biasa. Guru Xuan, Huo Yuhao baru saja melangkah masuk ketika dia melihat Xuan Ziwen duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Xuan Ziwen tampak lebih muda daripada usianya 1,5 tahun yang lalu. Meskipun ia sedang berpikir keras, tatapannya masih sangat tajam. Anggota Sekte Tang telah menghabiskan 3 pil keberuntungan Qian Kun yang tersisa bersama-sama, dan semua orang menerima manfaat yang tak terduga. 7 monster Shrek semuanya telah memperoleh 8 cincin jiwa, dan Ji Juechen telah mencapai peringkat 89. Ia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang titled Douluo. Namun, Ji Juechen tidak dianggap yang terkuat di Sekte Tang, begitu pula Huo Yuhao. Huo Yuhao sama seperti dirinya, masih tertahan di peringkat 89. Secara teori, Huo Yuhao seharusnya sudah lama mencapai terobosan, tetapi ia telah mencapai kemacetan yang luar biasa. Kemacetan ini berasal dari inti jiwa yang telah ia bentuk. Cairan obat yang diperoleh dari melarutkan 3 pil keberuntungan Qian Kun telah meningkatkan kultivasinya menjadi 89 setahun yang lalu. Tetapi ia masih berada di peringkat 89 bahkan setelah 1 tahun. Hal ini terjadi meskipun ia berkultivasi dengan kekuatan Haodong. Terlebih lagi, ia berkultivasi secara tertutup. Dan ia bekerja keras siang dan malam untuk berkultivasi tanpa sedetik pun bermalas-malasan. Namun, ia masih tetap berada di peringkat 89. Oleh karena itu, dia bukanlah individu terkuat di Sekte Tang. Sekarang, Sekte Tang benar-benar memiliki seorang titled Douluo asli selain Xuan Ziwen, seorang insinyur jiwa kelas 9. Orang itu adalah Tang Wutong. Tang Wutong telah menembus 7 bulan yang lalu. Dan akhirnya mendapatkan gelarnya. Ia memberi dirinya gelar kupu-kupu musim dingin. Kupu-kupu musim dingin Douluo, Tang Wutong. Tang Wutong telah berhasil membentuk inti jiwanya. Dan kini telah menjadi seorang titled Douluo. Bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak khawatir? Namun, membentuk inti jiwa keduanya bukanlah sesuatu yang bisa ia lakukan dengan tergesa-gesa. Dia tidak akan mencapai peringkat 89 secepat itu tanpa inti jiwa pertamanya, tetapi membentuk inti jiwa keduanya terlalu sulit. Kau di sini. Xuan Ziwen melambaikan tangan ke arah Huo Yuhao dan memberi isyarat agar dia duduk. Huo Yuhao duduk di kursi di sebelah Xuan Ziwen dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah membuat kemajuan?" Xuan Ziwen mendesah dan menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao buru-buru mencoba menghiburnya. "Jangan khawatir, Guru Xuan. Kita sudah berjalan 99 dari 100 langkah, hanya ada sedikit kendala terakhir. Kita akan berjalan pelan-pelan, dan baru akan melanjutkan setelah menemukan cara terbaik untuk melangkah maju. Guru terlalu lelah akhir-akhir ini. Kenapa guru tidak istirahat saja?" Senyum tipis tersungging di sudut mulut Xuan Ziwen. "Siapa bilang aku belum? Aku baru saja cegukan." Meskipun ekspresinya tampak sedikit tidak senonoh saat mengucapkan kata-kata itu, Huo Yuhao masih membelalakkan matanya saat dia berkata dengan suara gemetar. Kamu berhasil?" Xuan Ziwen mengangguk lembut dan berkata, "Setidaknya, secara teori." Rahang Huo Yuhao menganga lebar, matanya terbelalak. "Lalu kenapa kau menggelengkan kepala?" Xuan Ziwen menjawab, "Aku menggelengkan kepala karena benda ini tidak bisa direplikasi. Meskipun menempanya sangat sulit, kita masih bisa menyelesaikannya berdua saja. Tapi syarat penggunaannya terlalu berat. Dan aku tidak bisa membayangkan siapapun di dunia ini yang bisa menggunakannya selain kamu." Huo Yuhao menghela napas lega. "Guru Xuan, kau kurang baik." Xuan Ziwen mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak baik?
Setidaknya aku tidak menyembunyikan apapun. Aku sudah menyampaikan semua yang ku ketahui kepadamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9? Ya, Huo Yuhao sekarang adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 sejati. Meskipun belum menjadi seorang titled Douluo, ia telah menyelesaikan pembuatan alat jiwa kelas 9. Ini tidak perlu diragukan lagi. Huo Yuhao mengerti apa yang dikatakan Xuan Ziwen. Guru Xuan, bukan berarti saya tidak mengajari Anda. Hanya saja Anda tidak mengerti. Xuan Ziwen membentak, itu karena aku tidak memiliki pedang ukir hantu. Sudah 1,5 tahun berlalu. Tetapi Xuan Ziwen dan Heketu masih belum berhasil mempelajari tarian naga hujan. Mereka hanya mempelajari bagian-bagian yang sangat kecil. Pemahaman mereka belum cukup mendalam. Yang berarti kekuatan tarian naga hujan belum sepenuhnya terungkap. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu, kata Huo Yuhao tanpa daya. Pedang ukir hantu ini sudah memilih pemiliknya. Aku tidak punya pilihan lain. Alasan mengapa ia bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 begitu cepat adalah karena ia memiliki pedang ukir hantu dan menguasai tarian naga hujan. Semakin sering ia menggunakan dan memahaminya, semakin ia memahami misteri tarian naga hujan. Ia telah belajar banyak. Hal yang sama berlaku untuk keterampilan jiwa ciptaannya sendiri. Guru Xuan, kapan kita bisa mulai? Tanya Huo Yuhao. Xuan Ziwen berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya akan mengonseptualisasikannya dulu, karena kamu hampir selesai dengan cangkang luarnya. Saya akan merancang rencana untuk bagian inti ini. Lalu kita akan membahas langkah selanjutnya. Tidak perlu terburu-buru, mengingat kemampuanmu saat ini. Seharusnya tidak ada masalah dalam memproduksinya. Baiklah, Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen tampak termenung. Sebenarnya, aku sudah memikirkan cara untuk memanfaatkan model ini lebih luas. Jika berhasil, aku yakin kita bisa mengubah seluruh dunia alat jiwa. Huo Yuhao tertawa getir. Bagaimana bisa semudah itu? Bukankah kita sudah mengonseptualisasikannya? Kita ingin membuat penguat energi spiritual untuk memperkuat energi spiritual, tetapi ternyata terlalu sulit. Pertama, kita tidak tahu bagaimana memulainya. Kedua, siapa yang akan mengujinya? Xuan Ziwen juga tertawa getir. Kau benar. Tidak ada cara untuk menguji benda ini. Lagi pula, kita tidak bisa membuat kemajuan apapun. Ayo kita pelan-pelan saja. Kita selesaikan apapun yang kau punya dulu. Setelah kita menyelesaikannya, kita bisa mengejutkan dunia para insinyur jiwa. Kalau itu terjadi, hehe. Pada saat itu, sesosok kepala botak menyembul dari luar pintu. Xuan Ziwen mendongak dan membentak, apa yang sedang kau coba lakukan? Heketu masuk dari luar dan terkekeh. Aku takut mengganggu kalian berdua. Dia sekarang juga resmi menjadi insinyur jiwa kelas 8, karena kultivasi kekuatan jiwanya telah mencapai 8 cincin. Sebagai seorang master jiwa tipe makanan, sangat sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Pil keberuntungan Qian Kun adalah yang paling efektif baginya. Heketu duduk di kursi dan berkata, Yuhao, bisakah kau pergi ke akademi? Kudengar Penatua Xuan dan yang lainnya sudah menyelesaikan retret mereka. Setelah mendengar kata-kata Heketu, mata Huo Yuhao berbinar. Penatua Xuan telah meninggalkan kultivasinya. Hebat, ketika Sekte Tang memberikan 1 pil keberuntungan Qian Kun kepada Akademi Shrek, Penatua Xuan menjalani kultivasi tertutup bersama Yan Shaoze dan Xian Linel. Hal ini juga diputuskan setelah sebuah konferensi di Paviliun Dewa Laut. Alasan mengapa hanya mereka bertiga yang meminum pil itu dan bukan tetua lainnya adalah karena masa depan akademi turut dipertimbangkan.
Bagi seorang master jiwa 6 atau 7 cincin, efeknya akan jauh lebih besar. Namun, bagi seorang titled Douluo, efeknya jauh lebih kecil. Hal ini terutama berlaku bagi para titled Douluo dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, Elder Xuan, Yan Shaoze, dan Xian Liner dipilih untuk mengonsumsi pil tersebut setelah banyak pertimbangan. Elder Xuan adalah kandidat yang jelas karena dia adalah master dari Sea Gods Pavilion dan seorang Transcendent Douluo rank 98. Dia memiliki harapan terbesar untuk menjadi Ultimate Douluo. Yang paling kurang dari Shrek Academy saat ini adalah Ultimate Douluo. Sedangkan untuk Yan Shaoze dan Xian Liner, mereka dianggap sebagai beberapa yang lebih muda di Sea Gods Pavilion. Namun, mereka sudah menjadi Transcendent Douluo. Mereka memiliki potensi terbesar untuk berkembang lebih jauh. Yan Shaoze sudah menjadi titled Douluo rank 96. Xian Liner juga merupakan titled Douluo rank 95. Mereka akan menjadi pilar masa depan Shrek Academy. Hasilnya, mereka bertiga bersama-sama menjalani kultivasi tertutup dan mengonsumsi pil keberuntungan Qiankun untuk mengatasi hambatan mereka. Guru Xuan, saya akan pergi dan melihatnya. Huo Yuhao memandang Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mengangguk padanya dan berkata, kamu boleh pergi. Kamu tidak perlu datang beberapa hari ke depan. Aku rasa aku butuh 10 hingga 15 hari untuk desain awalku. Kamu bisa kembali setelah setengah bulan. Huo Yuhao kini resmi menjadi insinyur jiwa kelas 9. Sepertinya ia juga akan menjadi lebih baik daripada Xuan Ziwen. Karena itu, Xuan Ziwen tidak terlalu ketat padanya. Dalam hal merancang alat jiwa, Xuan Ziwen jauh lebih berpengalaman. Terlebih lagi, merancang alat jiwa sangat memakan waktu. Kultivasi Huo Yuhao meningkat pesat. Terlebih lagi, ia juga masih sangat muda, dan potensinya tak terbatas. Melihat Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, Xuan Ziwen memberinya lebih banyak kebebasan. Baiklah, Huo Yuhao gembira. Akhirnya ia punya waktu untuk beristirahat. Energi yang ia habiskan setiap hari untuk meneliti alat jiwa jauh lebih banyak daripada energi yang ia habiskan untuk berkultivasi. Meskipun hanya 6 jam, otaknya bekerja sangat keras. Ia sangat lelah setiap hari. Setelah keluar dari laboratorium, Huo Yuhao bertanya kepada Heiketu, senior kedua, apakah akademi memanggil orang lain selain aku? Heiketu terkekeh dan berkata, baiklah, ayo cepat cari Wutong dan bawa dia. Dia memanggil kakak tertua, Gao dan Wutong. Huo Yuhao sedikit malu dan tertawa. Heiketu langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tang Wutong baru saja bersiap untuk memulai meditasinya ketika Huo Yuhao kembali. Ia sedikit terkejut, dan segera berubah ketika mendengar panggilan dari akademi. Setelah itu, ia pergi ke akademi bersama Huo Yuhao. Setelah keluar dari sekte Tang, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya rileks. Sudah lama ia tidak keluar. Bukan hanya dirinya. Tang Wutong pun merasakan hal yang sama. Sudah hampir 2 tahun sejak mereka berdua berdamai satu sama lain, dan mulai berkultivasi bersama. Tetapi berapa kali mereka meninggalkan sekte Tang selama waktu itu dapat dihitung dengan satu tangan. Tak lama kemudian, mereka memasuki kota bagian dalam Shrek. Kota Shrek telah mengalami perubahan besar selama beberapa tahun terakhir. Sekilas, kota luar tidak terlalu berbeda dengan kota dalam. Satu-satunya perbedaan adalah tampilan luar kota luar tampak jauh lebih modern daripada kota dalam. Markas besar Pagoda Roh kini berada di kota luar. Hal ini juga mendekatkan kota Shrek dengan pusat 3 kerajaan di benua Douro yang asli. Banyak master jiwa datang ke kota Shrek.
Jumlah pengusaha pun semakin banyak. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari kekaisaran jiwa surgawi yang asli. Setelah kekaisaran jiwa surgawi diduduki oleh kekaisaran matahari bulan, para pengusaha ini mengkhawatirkan keselamatan mereka. Bagi mereka yang mampu, mereka memilih untuk bermigrasi. Tentu saja, kota Shrek adalah pilihan mereka. Kota Shrek dilindungi oleh Akademi Shrek. Kota itu bahkan mampu menahan kekuatan gelombang monster dari hutan besar Stardow. Kota itu jelas jauh lebih aman daripada kerajaan manapun di benua Douro yang asli. Dengan demikian, kota Shrek menjadi jauh lebih semarak. Hanya dalam beberapa tahun, kota itu kini telah menjadi hutan beton. Lebih lanjut, Akademi Shrek juga telah belajar dari kekuatan kekaisaran matahari bulan, dengan memasang banyak peralatan jiwa di kota baru tersebut. Hal ini mendapatkan persetujuan dari banyak pendatang baru. Penggunaan alat jiwa yang meluas membawa kemudahan di wilayah-wilayah yang diduduki kekaisaran matahari bulan. Beberapa warga kekaisaran jiwa surgawi masih melawan kekaisaran matahari bulan. Namun, tidak ada masalah seperti itu di kota Shrek. Semua orang hanya memuji kota Shrek. Perubahan di kota Shrek sungguh luar biasa. Tang Wutong terkagum-kagum. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Saat ini, skala kota Shrek sebanding dengan kekaisaran matahari dan bulan. Terlepas dari kenyataan bahwa kita masih perlu mengembangkan alat jiwa kita, skala dan popularitas kota ini memang sebanding. Tang Wutong tersenyum dan berkata, ya, aku mulai semakin menyukai Shrek. Huo Yuhao meraih tangan Tang Wutong dan meliriknya. Wajahnya sedikit memerah, tetapi ada raut bahagia di wajahnya. Sayangku, kamu sudah menjadi titled Douluo. Kita sudah tidak muda lagi. Haruskah kita mengundang keluargamu dan membicarakan pernikahan kita? Tang Wutong memerah dan memutar matanya ke arahnya. Ia berkata, maksudmu aku sudah tua? Huo Yuhao tertawa, tentu saja tidak. Aku hanya berusaha menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Aku tidak bisa menunggu selamanya. Aku sudah berkali-kali dihajar segelmu. Aku mulai trauma. Ketika Tang Wutong memikirkan betapa menyedihkannya ayahnya, ia terkekeh dan berkata, jangan terburu-buru. Aku akan mencari cara untuk menghubungi ayahku. Ketika ia menyebut ayahnya, raut khawatir terpancar di matanya. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan ekspresinya. Ayo pergi. Jangan buang waktu dan membuat tetua Suan menunggu kita.